Selamat pagi saudara sekalian. Anugerah yang besar kalau pagi ini kita bisa bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Yesus, Engkau anugerah yang luar biasa. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah.
Engkau perlindungan kami. Haleluya. 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 Ya la maraya shikaya la maraya shineria la maraya shineria. Haleluya. 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 Terima kasih. Biarlah mulut kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Ucapan syukur kita naikkan hanya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia tempat perlindungan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah hati kita meluap dengan nyanyian-nyanyian indah bagi Tuhan kita. Terpujilah mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita yang ajaib. Kepadamu ya terpuji nama Tuhan. Setiap hari kami berdoa, setiap hari hidup kami di dalam Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada saat ini. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Berikan sorak-sorak. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Ya Allah yang berkuasa. Ya Allah yang setia. Ya Allah yang besar. Ya Allah yang
Tuhan segala yang sudah Kau lakukan. Hati kami limpah dengan kekaguman kepadamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu. Saat ini di dalam hadirat Tuhan, satu hal saya percaya ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hati kita masing-masing. Ada sesuatu yang Tuhan sedang lakukan di dalam setiap hati, dalam setiap pribadi. Ada yang sedang berputus asa. Tuhan katakan, apakah kau tidak percaya kepadaku? Apakah kurang kasihku kepadamu? Sedemikian aku mencintai engkau, sedemikian aku sudah mati bagimu. Aku sudah mencurahkan darahku, aku sudah mencurahkan semuanya bagimu. Tubuhku dipecah karena engkau berharga di mataku, karena engkau mulia bagiku. Percayalah, percayalah bahwa sampai dengan kesudahan zaman, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Demikianlah firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita akan diberkati dengan sebuah kesaksian. Biar kiranya sementara kita tetap di dalam suasana hadirat Tuhan yang izinkan Roh Kudus berkata-kata melalui kesaksian. Semua mengalami, yang seluruh dunia mengalami masa ini adalah masa yang sulit, masa yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan. Yang kita satu orang tidak ada yang tahu kapan ini bisa berakhir. Tapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya tahu, Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Dalam setiap musim kehidupan kita, Allah selalu bersama dengan kita. Dalam masa pandemi ini, dalam masa setahun pandemi ini, ada satu
hal saya bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan membawa saya untuk dekat kepada Dia, mencari wajahnya, bersekutu dengannya, yang terus terang sebelumnya saya belum pernah mengalami ini. Saya bisa membaca, jadi rajin membaca firman Tuhan, saya rajin berdoa. Semua itu saya tahu Tuhan bekerja di dalam saya. Tuhan yang luar biasa yang bekerja di dalam hidup saya. Tuhan mengubahkan saya begitu rupa. Jadi ceritanya waktu awal-awal pandemi saya mengalami satu ketakutan yang luar biasa dengan pandemi, dengan COVID-19 ini, yang membuat saya selama berminggu-minggu saya nggak tenang, saya nggak bisa tidur, jantung saya selalu berdebar-debar, saya nggak sampai tidur pun saya nggak bisa. Hidup saya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa, yang sebenarnya itu tidak boleh, karena Tuhan juga tidak pernah berjanji untuk memberikan roh ketakutan kepada kita. Tuhan berjanji memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oleh sebab itu saya bersyukur sama Tuhan, saya boleh dibawa sama Tuhan untuk menjadi lebih dekat sama Tuhan, bersandar sepenuhnya sama Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan, karena saya melihat bahwa dengan keadaan yang seperti ini, keadaan yang dimana manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, saya mendengar ini, saya disadarkan bahwa betapa manusia itu begitu rapuh, betapa manusia itu perlu Tuhan, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Apapun yang kita alami, kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu yang saya rasakan. Walaupun masalah tetap ada, bukan berarti tidak ada satu masalah yang saya hadapi, tapi bagaimana Tuhan membawa saya untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan segala masalah yang saya hadapi. Saya tidak fokus kepada masalah, tapi saya percayakan semuanya kepada Tuhan, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, perbuatannya yang besar, sungguh perbuatan yang besar bagi saya, saya juga percaya Bapak Ibu Saudara semua mengalami ya Tuhan, bahwa Tuhan itu begitu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap apa yang kita hadapi. Saya belajar takut kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Ketika kita berserah, ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang untuk memelihara hati dan pikiran kita. Karena Tuhan yang memelihara diri kita, Tuhan akan bertindak. Nah, itu yang saya rasakan sampai saat ini. Saya bersyukur Tuhan begitu baik menyertai, Tuhan luar biasa, perlindungan Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Sehingga saya sekarang boleh semakin dekat lagi sama Tuhan, membaca firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Kita mau nyanyi lagu. Terima kasih. Saksiannya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita memiliki Bapa yang setia, memiliki Allah yang mendampingi, memiliki Allah yang terus menunjukkan kasih setianya. Segala sesuatu terjadi untuk membuat mata kita balik memandang hanya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan adalah sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami banyak betapa Tuhan itu sebenarnya dekat dengan kita. Asal kita mau mendekat, maka Dia sudah mengulurkan tangannya untuk membawa kita lebih lagi dekat, lebih lagi mengalami Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk menyanyikan pujian ini. Kita memiliki Bapa yang setia. Katakan dengan iman, katakan dengan kasih kita kepada Tuhan. Bapa-Ku setia.
dalam iman kami bertumbuh, di dalam pengenalan kami akan Engkau bertumbuh lagi Tuhan. Kami melihat Engkau sungguh Bapa yang setia. Engkau senantiasa menunjukkan kasih setiamu melalui kesaksian yang kami dengarkan dari Ibu Debbie. Kami melihat betapa setiap keadaan mendatangkan kebaikan bagi kami. Sesungguhnya Engkau sedang menunjukkan betapa Engkau selalu ada di dekat kami, ada di dalam kami. Dan Engkau siap mengangkat kami, siap memeluk kami, siap menyatakan kehadiran-Mu kepada kami. Tuhan, kami mau terus bergantung hanya kepadamu. Kami percaya tangan kami tidak pernah Kau lepaskan. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menguatkan kami. Engkau senantiasa menambah-nambahkan kepada kami Tuhan pengharapan di dalam Engkau. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Engkau yang selalu menuntun kami lebih dalam lagi mengenal penyataan-penyataan daripadamu melalui firman-Mu. Semakin kami mengenal Engkau, semakin kami tidak mau jauh daripadamu Tuhan. Kami ingin terus mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu. Dan kami ingin terus dibentuk oleh-Mu Tuhan, sehingga kami bertumbuh menjadi serupa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami percaya Engkau menjamah setiap pribadi yang ada di rumah-rumah yang saat ini mengikuti doa. Engkau menjamah rasa haus mereka, Engkau puaskan. Rasa lapar mereka akan kebenaran, Engkau akan puaskan Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau kami mendapatkan kepuasan yang sejati. Ada kekuatan yang baru senantiasa melimpah dalam hidup kami. Sukacita-Mu melimpah, membuat kami kuat menghadapi apapun Tuhan. Karena sukacita-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mau mendengar firman-Mu saat ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami percaya Kau akan menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami menangkap setiap isi hati-Mu. Dan pertolongan-Mu Roh Kudus. Kami dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran yang Kau ingin untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berusaha. Biar pujian penyembahan kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan Engkau bersukacita atas apa yang kami lakukan pada saat ini. Dalam nama Yesus, kami buka hati kami. Kami buka telinga rohani kami untuk firman-Mu diberitakan dan kami menangkapnya dengan hati kami yang mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu dan mau lebih tertanam lagi dalam setiap kebenaran-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Mari yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus mengerti akan firman Tuhan akan kita dengar saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya saudara boleh menikmati Tuhan di dalam pujian penyembahan tadi ya. Saya merasakan bahwa hadirat Tuhan kuat, pasti juga menjamah Bapak Ibu Saudara di dalam hati yang haus, hati yang lapar mendekat kepada Tuhan. Tuhan menghampiri, menyatakan pribadinya, menyatakan siapa dia kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang lemah tadi, mulai doa, ada kekuatan luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyatakan pribadinya kepada kita. Dan tadi di dalam kesaksian Ibu Debbie katakan bahwa segala sesuatu itu, sekarang kita tahu bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu saya akan mundur sedikit dari ayat yang tadi Ibu Debbie sampaikan dari Roma 8 ayat 28. Saya mundur sedikit ke Roma 8 ayat 26. Ya, firman Tuhan berkata begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Satu hal yang dikonfirmasi rupanya oleh Alkitab, bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri sebenarnya adalah orang-orang yang tidak pernah tahu bagaimana kita harus berdoa. Kenapa? Karena kita nggak mengerti, kita penuh dengan self, kita penuh dengan ego kita. Kita selalu menyampaikan permohonan tanpa kita sadari ternyata itu untuk kenyamanan kita, untuk sesuatu yang mengenakan kedagingan kita. Ada satu cerita Bapak Ibu, satu ilustrasi, cerita di provinsi Santung di Cina ya. Ada suami istri.
Suami istri ini hidup dari menjual kain dengan berkeliling. Jadi suami istri ini adalah penjual kain berkeliling di Cina, di provinsi Santong. Karena mereka nggak punya toko, makanya dia dagangnya dagang keliling. Ya, setiap akhir tahun mereka pasangan ini datang kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan di dalam menutup tahun. Mungkin Bapak Ibu juga melakukan hal yang sama ya, berlutut menghadap Tuhan, mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dan suami istri ini pun melakukan hal yang sama. Di akhir tahun, setiap akhir tahun mereka berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Dan satu kali Bapak Ibu, suaminya berdoa, istrinya ada bersama dengan dia. Suaminya berkata begini, "Oh Tuhan, saya berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah memberkati kami sehingga untung 100 bal kain. Tuhan, saya minta tahun depan beri saya keuntungan 200 bal kain." Sebelum doanya selesai dari si suami nih Bapak Ibu Saudara sekalian, istrinya memotong. "Tuhan, Tuhan, jangan dengar doa suami saya ya, dengar doa saya saja. Kalau tahun ini Tuhan beri keuntungan 100 bal, saya ini berdoa tahun depan juga sama ya Tuhan, 100 bal saja cukup." Si suami marah-marah Bapak Ibu Saudara sekalian. Suami marah, suami berkata begini, "Saya belum amin, kenapa kamu ikut campur? Kita akan susah kalau cuma mendapat 1 bal kain 1 tahunnya." Tetapi istrinya gak peduli rupanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ia melanjutkan doanya, "Tuhan, pokoknya doaku saja yang didengar ya. Jangan beri 200 bal. Kalau Engkau beri 100 bal, ia akan tetap setia dan mencintai saya. Tapi kalau 200 bal, nanti ia akan ceraikan saya dan cari istri kedua." Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah doa orang yang tidak mengerti akan arti doa sesungguhnya, yang senantiasa berdoa untuk mencari keuntungan sendiri, bukan mencari kehendak Tuhan dan kerajaannya. Berapa sering kita seperti sepasang suami istri ini, kita gak ngerti apa yang harus kita doakan. Yang kita tahu doa itu hanya minta kepada Tuhan, minta Tuhan untuk menyesuaikan kehendaknya dengan kita. Padahal yang seharusnya terjadi adalah doa yang merupakan nafas hidup orang Kristen. Itu adalah satu komunikasi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan Bapa, dengan Allah, dengan Roh Kudus, dengan Yesus sendiri yang sudah menjadi juru selamat kita. Itu satu komunikasi yang luar biasa. Dan di dalam komunikasi yang terjalin itu merupakan persatuan dari kehendak dari yang kita yang diciptakan dengan kehendak yang menciptakan. Doa merupakan persatuan dari kehendak kita, kemauan kita kepada kehendak Tuhan dan kemauannya Tuhan. Seringkali kita salah ya, kita langsung sodorkan list kita di hadapan Tuhan. Tuhan lakukan ini dong, A, B, C, D, E sampai Z, mungkin Z1, Z2. Kita mau semuanya seperti suami istri itu yang menguntungkan kita, yang menjadi keamanan buat kita. Padahal yang Tuhan mau di dalam doa, mari kita yang menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Mari kita yang mencoba untuk kita tahu apa sih sesungguhnya yang Tuhan kehendaki. Dan satu ayat yang menggelitik saya terus menerus ya di dalam masa-masa pandemi yang kita hadapi ini. Kita berdoa biar ini melalui vaksin yang ada, yang semua bisa menerima vaksin, akhirnya pandemi COVID-19 bisa teratasi ya. Walaupun tetap katanya harus memakai masker, harus rajin cuci tangan dan juga harus menjaga jarak. Tetapi kita semua sudah berdoa dan biar kehendak Tuhan yang terjadi. Ternyata di dalam kesaksian tadi Ibu Debbie, rupanya di dalam hal yang tidak mengenakan, ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan, kehendaknya dinyatakan. Kenapa? Akhirnya kita semua tahu betapa kita rapuh sama virus yang gak kelihatan aja, kita gak punya kekuatan. Mau orang kaya sekaya apapun tidak ada kekuatannya. Gak bisa membeli yang namanya kesehatan, gak bisa membeli yang namanya nyawa. Semuanya kita rapuh saudara. Betapa kita perlu bergantung kepada satu kekuatan yang kekal. Kekuatan yang tidak pernah akan menjadi lelah dan menjadi lesu. Seperti Yesaya 40 ayat 30 ya mengatakan Allah kita itu tidak akan pernah menjadi lelah, tidak akan menjadi lesu. Oleh karena itu berbahagialah saudara dan saya yang bergantung, yang menantikan Dia. Karena kita bergantung kepada Allah yang kekal,
Allah yang tidak pernah merasa capek, Allah yang tidak pernah merasa lelah, Allah yang tidak pernah kehabisan akal, Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Dari pujian yang kita nyanyikan bahwa perbuatannya besar, Allah kita luar biasa, dia nyatakan kekuasaan yang luar biasa kepada kita. Itu yang menjadi penghiburan bagi kita dan mengkonfirmasi kehidupan kita bahwa saudara dan saya rapuh di hadapan Tuhan. Tetapi bersyukur kalau saudara dan saya bergantung kepada kekuatan Tuhan, maka kita akan melihat rancangan Tuhan akan dinyatakan dan selalu kita dimampukan melewati masalah apapun, dimampukan Tuhan untuk melewati dan mengatasinya. Entah kita yang berubah, kita yang diubahkan oleh Tuhan, atau kita sendiri melihat situasi keadaan menjadi berubah. Semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Roma 8:26 tadi mengatakan bahwa kita ini gak ngerti untuk berdoa. Oleh karena itu bersyukur kepada Tuhan. Yesus memberikan penolong itu, Parakletos, Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang bersyafaat buat kita, saudara. Roh Kudus yang menolong kita untuk kita bisa berdoa. Kita gak ngerti harus berdoa seperti apa. Tetapi pernah gak saudara mengalami di dalam kita hanya menangis dengan air mata di hadapan Tuhan, roh kita terangkat luar biasa. Ada satu kedamaian yang luar biasa Tuhan gantikan. Karena apa? Sebenarnya Roh Kudus yang sedang bersyafaat dari keluhan-keluhan yang tidak kita bisa ucapkan. Roh Kudus yang menerjemahkannya di hadapan Bapa, di hadapan Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tadi juga kembali dikuatkan oleh kesaksian bahwa perlu doa dan firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menuntun kita kepada setiap kebenaran. Kebenaran di dalam firman Tuhan. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu? Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan kehendaki? Tetapi saat kita menekuni firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan setiap hari, maka di dalam setiap jam-jam doa kita kepada Tuhan, Roh Kuduslah yang akan menuntun kita untuk berdoa sesuai kehendak Tuhan. Karena Tuhan yang akan menyatakan, Roh Kudus yang akan melatih kita, saudara. Di dalam ketidaksempurnaan kata-kata kita mungkin, di dalam ketidakmengertian kita harus berdoa apa. Roh Kudus yang menyempurnakan itu semua. Roh Kudus yang akan mengingatkan ayat-ayat firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk ingat setiap kebenaran yang sudah pernah kita terima. Dan Tuhan akan memberikan kepada kita kesanggupan untuk kita dapat berdoa menghampiri tahta Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan lagi mengajukan kemauan kita pengennya begini Tuhan, jadinya harus begini Tuhan. Enggak. Tetapi di dalam berdoa, Roh Kudus yang menolong kita untuk kita menyatakan isi hati kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara, saya tergelitik dengan ayat di dalam Matius 18 ayat 8, di ayat yang akhirnya mengatakan, jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Saudara, masa pandemi ini adalah masa luar biasa. Ini merupakan satu tes, merupakan satu ujian buat anak-anak Tuhan. Apakah kita bisa bertahan di dalam pengenalan kita kepada Tuhan? Apakah kita bisa bertahan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Ataukah kita menjadi kecewa? Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saya lihat berapa banyak orang yang akhirnya, mana pertolongan Tuhan tidak datang? Mana COVID semakin merajalela? Mana orang tua saya, adik saya, saudara saya, Tuhan panggil pulang dengan pandemi seperti ini. Mana Tuhan? Mana kebesarannya? Mana kuasanya? Saudara, Tuhan sudah mengingatkan saudara dan saya. Berbahagialah kita semua yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Bagaimana kita bisa seperti itu? Bergantunglah dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus akan menyatakan kepada kita setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau saudara ingat satu cerita tentang Yairus ya. Pada saat dia datang kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan untuk Tuhan sembuhkan anakku yang sakit keras. Dan Tuhan berkata pergi. Akhirnya Tuhan berjalan bersama-sama dengan Yairus. Di tengah perjalanan ada perempuan yang meleleh 12 tahun pendarahannya,
pendarahan selama 12 tahun. Kita bisa bayangkan perempuan itu dalam keadaan lesu, mungkin udah pendarahan 12 tahun, bayangkan, dan juga itu merupakan sesuatu yang najis pada saat itu. Tapi dia memiliki iman untuk menghampiri Tuhan dan berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang luar biasa itu mendapat hambatan dari orang sekitar, walaupun dia tahu menghampiri Tuhan di dalam kerumunan itu sesuatu yang mustahil, rasanya berat, rasanya banyak halangan. Tetapi imannya tidak menjadi undur. Bagaimana dengan saudara dan saya? Di dalam kita menghampiri Tuhan, banyak kendala yang mencoba untuk kita, udahlah, nyerahlah, udahlah, Tuhan gak bisa nolong lah, udahlah, kamu gak usah lagi datang kepada Tuhan. Mari kita mau minta kepada Tuhan, kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan, dan kita menyatakan, Tuhan, aku mau tetap mempertaruhkan imanku kepadamu. Seperti perempuan itu, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Di sisi lain, mungkin kita seperti Yairus yang sedang urgent nih, menantikan pertolongan Tuhan nih. Hampir mati nih, anaknya sudah sakit keras. Pakai diselang lagi sama anak ini, perempuan ini. Tertundalah pertolongan Tuhan. Seolah-olah tertunda pertolongan Tuhan. Sampai orang datang berkata, percuma, udah gak usah ke sana, anakmu sudah mati. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Jangan takut, percaya saja. Anak itu gak mati, anak itu tidur. Bapak Ibu, mungkin kita tidak dalam posisi dari seorang perempuan yang banyak halangan, banyak tantangan, tapi kita terus mencoba untuk menerobos sampai kita menemukan Tuhan, menemukan kehendaknya, menemukan kuasanya bekerja dalam hidup kita. Atau kita seperti Yairus yang mengalami seolah-olah kita mengalami penundaan dari jawaban doa kita. Apakah kita langsung, ya udahlah, Tuhan mah lebih mencintai dia doa langsung, dia minta langsung dijawab. Saya kok pakai ditunda, orang lain dulu, padahal saya dalam keadaan anak sakit keras, kok gak langsung Tuhan segera menolong. Saudara, biar kita tetap seperti Yairus juga, tidak menjadi kecewa saat firman Tuhan datang, jangan takut, kita terima firman itu, apa yang Tuhan katakan. Oleh karena itu penting kita membaca firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan itu mungkin menjadi rema, sesuatu yang menjadi kekuatan kita. Jangan takut. Maka kita langsung bisa menghadapi sekalipun keadaannya mustahil kayaknya, dalam keadaan sekarat, dalam keadaan di ujung tanduk seperti tidak ada lagi pengharapan. Tetapi Tuhan mau menyatakan kepada kita, lakukanlah seperti apa yang Yairus yang lakukan. Dia menerima firman Tuhan itu, jangan takut, dia terima itu, dan dia bertindak, datang ke rumahnya. Dan akhirnya apa? Tuhan tidak mau ada ketidaksepakatan. Akhirnya orang-orang yang lain disuruh keluar. Hanya orang tuanya yang boleh masuk ikut sama Tuhan Yesus, beberapa murid, dan berdoa. Dan akhirnya anak yang mati itu dibangkitkan. Kenapa? Karena ada kesepakatan di dalam doa. Ada iman yang sama. Saudara, di dalam keluargamu mungkin ada yang membutuhkan doa. Datang dengan kesepakatan. Datang dengan iman yang sepakat. Sepakat apa? Sepakat percaya kepada pertolongan Tuhan. Sekalipun sepertinya semua pengharapan pupus, semua pengharapan sudah habis. Tetapi ingat, di dalam Tuhan ada kehidupan. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, ada jawaban. Nantikan dengan sabar, saudara. Bapa kita Bapa yang setia. Dia tidak meninggalkan kita. Saat kita menghadapi pergumulan seolah-olah kita, aduh beratnya ya Tuhan. Aduh Tuhan, udah akhir nih Tuhan, habis sudah tenaga, habis semua masalahku itu sudah menghancurkan aku. Tetapi kalau kita datang seperti Yairus, tetap mempertahankan iman, mengambil perkataan Tuhan, dan perkataan Tuhan yang berkata jangan takut itu menjadi kekuatan di dalam hidupnya. Dia menjalaninya, dia sampai melihat ternyata apa yang kelihatannya mustahil sudah mati, Tuhan bisa bangkitkan. Apa yang menjadi hal yang menekan kehidupan kita saat ini? Apakah kita seperti perempuan 12 tahun yang pokoknya terus berusaha di dalam kerumunan, di dalam ketidakmungkinan untuk menerobos hadirat Tuhan, untuk terus bertahan? Kita tetap mempertahankan iman kita dan berkata, asal ku jamah jubahnya maka aku akan sembuh. Mungkin kita akan berkata, Tuhan, aku mau bertemu dengan Engkau secara pribadi. Nyatakan pribadimu Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan akan menyatakan itu kepada saudara dan saya. Dan kita lihat, jangan selalu kita menuntut apa yang kita doakan itu yang terjadi. Tetapi biarlah Tuhan ajar aku mengenal kehendak-Mu. Dan terjadilah apa yang Tuhan inginkan. Karena setiap kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita,
itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita tidak pernah akan ditinggalkan, kita tidak pernah akan dibiarkan Bapak Ibu. Oleh karena itu percayalah bahwa Bapak Ibu Saudara di dalam doa pagi hari ini bukan satu hal yang sia-sia. Hadirat Tuhan ada, beban mungkin ada, masalah mungkin ada, bahkan mungkin seperti dari Yairus itu mengalami hopeless sudah, mengalami jalan buntu. Tapi Tuhan berkata tetap ada kehidupan di dalam Tuhan. Tetap Tuhan dapat mengubah semuanya yang Tuhan inginkan. Adakah iman di dalam hidup kita? Adakah percayamu sungguh kepada Tuhan? Adakah kita mau menaruh percaya kita kepada Tuhan? Tuhan Yesus luar biasa menyatakan pribadinya kepada kita. Dan Dia selalu menginginkan melalui setiap pengalaman yang kita alami, kita bertumbuh, mengasihi Tuhan, bertumbuh untuk kita tahu biar kehendak Tuhan saja yang terjadi. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu ilustrasi, satu kejadian ya, ilustrasi dari sebuah keadaan di suku Indian yang memang suka terjadi ya. Ini merupakan satu hal yang terjadi di suku Indian. Ada sebuah suku pada bangsa Indian yang memiliki cara unik untuk mendewasakan anak laki-laki dari suku mereka. Dikatakan jika seorang anak laki-laki tersebut dianggap sudah cukup umur untuk didewasakan, maka anak laki-laki tersebut akan dibawa pergi oleh seorang pria dewasa yang bukan sanak saudaranya dengan mata tertutup. Anak laki-laki tersebut dibawa jauh menuju hutan yang paling dalam. Ketika hari sudah menjadi sangat gelap, tutup mata anak tersebut akan dibuka dan orang yang menghantarnya akan meninggalkannya sendirian. Ia akan dinyatakan lulus dan diterima sebagai pria dewasa dalam suku tersebut jika ia tidak berteriak atau menangis hingga malam berlalu. Malam begitu pekat, bahkan sang anak itu tidak dapat melihat telapak tangannya sendiri. Begitu gelap dan ia begitu ketakutan. Hutan tersebut mengeluarkan suara-suara, pasti ya, suara-suara yang begitu menyeramkan. Auman serigala, bunyi dahan yang bergemerisik, dan ia semakin ketakutan. Tetapi ia harus diam. Ia tidak boleh berteriak atau menangis. Ia harus berusaha agar ia lulus dalam ujian tersebut. 1 detik bagaikan berjam-jam, 1 jam bagaikan bertahun-tahun. Ia tidak dapat melelapkan matanya sedetik pun. Keringat ketakutan mengucur deras dari tubuhnya. Cahaya pagi mulai tampak sedikit. Ia begitu bergembira. Ia melihat sekelilingnya dan kemudian ia menjadi kaget ketika ia mengetahui bahwa ayahnya berdiri tidak jauh di belakang dirinya dengan posisi siap menembakkan anak panah dengan golok terselip di pinggang, menjagai anaknya sepanjang malam. Jikalau ada ular atau binatang buas lainnya, maka ia dengan segera akan melepaskan anak panahnya sebelum binatang buas itu mendekati anaknya, sambil berdoa agar anaknya tidak berteriak atau menangis. Dalam mengarungi kehidupan ini, sepertinya Tuhan begitu kejam melepaskan anak-anaknya ke dalam dunia yang jahat ini. Terkadang kita tidak dapat melihat penyertaannya, namun satu hal yang pasti, ia setia, ia mengasihi kita, dan ia selalu berjaga-jaga bagi kita. Amin. Biar cerita ini boleh menguatkan kita Bapak Ibu. Pasti kita pernah mengalami rasa sendiri, mengalami pergumulan yang menakutkan rasanya sendiri. Tuhan mau menyatakan hari ini, engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Sesungguhnya Bapa yang setia itu, Allah Roh Kudus, Yesus itu ada mendampingi kita. Dia menjagai kita. Dia tidak akan membiarkan kita disentuh oleh apapun tanpa sepengetahuannya, tanpa izinnya. Dia akan menangkis segala hal yang akan melukai diri kita. Tetapi dia mau apa? Mau kita lulus di dalam proses didewasakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, sesungguhnya Tuhan mempunyai rencana, kita akan didewasakan. Kita akan bertumbuh menjadi serupa seperti gambaran Kristus yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kuatkan iman kita, biar kita tahu bahwa menempatkan diri Roh Kudus, kita perlu bergantung kepadanya. Jangan pernah lakukan apapun tanpa Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, dan lihatlah Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita dapat menyampaikan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita berdoa sesuai kehendak Tuhan. Bukan egois kita, bukan kemauan kita,
tetapi apa menjadi kemauan kita diselaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Kalau terjadi seperti ada penundaan, jangan putus harapan. Sebenarnya Tuhan sedang mendewasakan imanmu dan imanku. Sebenarnya Tuhan sedang mau menyatakan bahwa penyertaannya ada. Dia Bapa yang setia, Dia Allah yang setia, Dia Yesus yang setia. Tidak pernah meninggalkan kita. Tetapkan imanmu, sehingga kalau Tuhan berkata adakah iman di bumi ini pada saat Yesus datang, Tuhan mendapati kita gerejanya adalah orang-orang yang penuh dengan iman, percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dapat melampaui setiap masa dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Tuhan tidak pernah membiarkanmu, sekalipun semuanya terasa sudah padam, sepertinya harus menyerah dalam keadaan, kita menyerahnya, berserahnya kepada Tuhan. Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu mujizat dari Tuhan masih berlaku dalam kehidupan kita. Tetapkan imanmu, tetap percaya, tetap kuat. Tuhan Yesus beserta dengan kita sekalian. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang menyatakan Allah Roh Kudus yang akan menolong kita, memampukan kita untuk berdoa, dan melalui firman kebenaran itulah Roh Kudus akan menuntun kita mengenalnya, dan akhirnya kita boleh berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini kita akan naikkan pujian kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kita naikkan dan selalu ucapan syukur ini dengan segenap hati kita sebelum kita doa bersama-sama dalam doa pada pagi hari ini. Sama-sama kita angkat suara. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Sekali lagi angkat suaramu di hadapan Tuhan, katakan segala pujian, segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa, ketiga yang esa, ketiga yang esa. Saat ini Tuhan, di akhir daripada ibadah pagi hari ini, Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami teringat bagi saudara-saudara kami yang mengalami beban berat Tuhan. Yang saat ini mungkin sudah putus asa Tuhan. Tapi kami saat ini membawa saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang membangkitkan imannya Tuhan. Boleh melihat Engkau besar. Melihat bagaimana kasih-Mu begitu besar ya Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini jamah mereka Tuhan. Biarlah
Tuhan yang luka hati Tuhan sembuhkan. Yang kecewa Tuhan sembuhkan Tuhan. Biar Tuhan celikkan mata mereka untuk melihat kemuliaan-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada pertolongan yang luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu sendirian Tuhan. Kami percaya ada jalan keluar di dalam Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa mungkin ada yang bergumul dalam keuangan, dalam financial. Kami hanya memohon kepadamu Tuhan. Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau yang mencukupkan ya Tuhan. Biar Engkau akan melakukan hal-hal besar Tuhan. Saat ini Tuhan, biar Tuhan buka timpakan-timpang surga Tuhan. Pintu-pintu sudah dibukakan bagi mereka yang memerlukan. Saat ini Tuhan, bagi yang sakit, kami percaya Tuhan kuasa-Mu besar luar biasa. Bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan. Saat ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kuasa di dalam darah-Mu yang luar biasa. Dan saat ini kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan. Biar Tuhan lakukan mujizat-mujizat-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu yang memerlukan. Kami percaya Tuhan, bagi yang ketakutan, bagi yang khawatir, saat ini Tuhan Engkau jamah. Dan Tuhan kami boleh melihat anugerah Engkau yang begitu besar, kasih dan pelukan-Mu yang begitu hangat akan melingkupi Tuhan kami semua. Dan bagi orang-orang yang merasakan kesepian, yang merasakan kesusahan, yang merasakan kesedihan, Tuhan yang menolong, yang khawatir Tuhan akan kuatkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Bapak Ibu sedang jemaat mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan hati kita kepada Yesus yang siap mencurahkan berkat-berkat terbaik dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Ada Yesus mendampingi kita. Ada Roh Kudus yang memberikan senantiasa penyataan-penyataan baru. Dan kita boleh mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Biar roh haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan semakin ditingkatkan dalam kehidupan kita. Dan semakin kita siap menyambut kedatangan Tuhan. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali yang kedua. Maranatha. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama kita sepakat katakan amin, amin, amin. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Kasih Tuhan melingkupi kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.